Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini gue akan share ke teman-teman beberapa aksesoris yang gue gunakan untuk iPhone 13 Pro. Nggak terlalu banyak sih, karena memang gue mau keep it simple. Gue mau supaya nggak terlalu banyak barang lah. Tapi beberapa aksesoris ini menurut gue kualitasnya cukup bagus dan gue mau share ke teman-teman juga. Supaya buat teman-teman yang lagi cari aksesoris untuk iPhone 13 Pro juga bisa terbantu atau mendapatkan referensi dari video ini. Dan gue juga akan taruh link di deskripsi video semua produk yang akan dibahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lihat lebih lanjut atau penasaran bisa tinggal klik aja link yang akan gue taruh di deskripsi video. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai dengan yang pertama, tempered glass. Jadi, yang pertama tempered glass iPhone 13 Pro yang gue gunakan mereknya adalah Z-Friend. Sebenarnya pas beli di tokonya nggak ditulis sih merek Z-Friend, jadi cuman tempered glass iPhone 13 Pro aja. Tapi pas sampai dan gue lihat dari packagingnya ternyata ada mereknya yaitu Z-Friend. Tempered glass ini kalau dilihat dari tokonya ada dua tipe. Jadi yang pertama ada tipe 3D. Jadi tempered glassnya akan cover layar iPhone 13 Pro-nya lebih full. Dan 2,5D atau 2,5D. Jadi tempered glassnya nggak full, termasuk notch-nya nggak ke cover. Lalu di bagian samping layar ada bagian yang tidak tercover juga. Dari kedua tipe tersebut yang gue gunakan adalah tipe yang 2,5D karena gue nggak mau tempered glass-nya sampai nutupin notch karena bisa kehalang kamera depan dan berbagai fitur-fitur lainnya yang ada di notch. Walaupun gue bukanlah orang yang demen selfie, tapi gue lebih prefer kameranya itu nggak kehalang apa-apa. Alasan gue memilih tempered glass ini yang pertama adalah karena harganya yang menurut gue cukup oke, jadi harganya itu 150 ribuan, sekitar 150 ribu, dan itu juga tipenya yang crystal clear, jadi bukan tipikal yang ada anti-spy dan segala macamnya, tapi ini yang crystal clear, jadi bening transparan aja. Karena gue sering menggunakan iPhone 13 Pro ini juga untuk cek warna, misalkan hasil foto atau video. Jadi gue nggak mau ada yang mempengaruhi warna. Kalau misalkan anti-spy itu kan akan bikin sedikit lebih gelap. Tapi kalau misalkan yang bening seperti ini, yang transparan seperti ini, akan lebih bisa lihat warnanya itu lebih enak gitu, lebih kelihatan jelas. Dan satu lagi alasan lainnya adalah karena ada alat bantu untuk memasang tempered glass-nya. Pasang tempered glass ini entah kenapa walaupun udah berkali-kali selama hidup ini, tapi tetap aja grogi ya rasanya tiap kali memasang tempered glass atau anti gores apapun lah. Rasanya kayak jangan sampai ada yang miring atau ada yang kurang pas gitu. Gue sendiri pun enggak videoin pas pemasangan tempered glass ini di iPhone 13 Pro karena gue harus fokus banget untuk pasang tempered glass-nya, jadi gue nggak mau sambil video takutnya nanti jadinya kurang pas, jadi miring atau ada bubble-nya. Tapi kemarin pas pemasangan tempered glass iPhone 13 Pro ini ternyata cukup mudah dengan alat bantu ini. Jadi tray-nya ini sangat membantu ketika pasang tempered glass-nya supaya lebih pas dan nggak miring. Tempered glass ini udah gue gunakan juga selama beberapa bulan terakhir dan nggak ada masalah sama sekali, nggak ada goresan, nggak ada scratch, jadi masih mulus sampai hari ini. Next kita lanjut ke aksesoris yang berikutnya yaitu casing iPhone 13 Pro. Jadi untuk casing iPhone 13 Pro gue menggunakan casing dari merek Spigen yang nama tipenya adalah Spigen Mac Armor. Secara desain gue suka banget case ini karena desainnya yang simple, warna hitam. Di bagian belakangnya ada tekstur garis-garis gitu dan ada logo Spigen di bagian bawah, tapi nggak mencolok. Case-nya ini juga gripnya bagus banget, jadi nggak licin ketika iPhone-nya lagi digunakan satu tangan. Lalu gue juga suka di bagian permukaan kameranya ini nggak rata, jadi ada sedikit timbul di sekitar bagian kameranya. Jadi ketika HP kita ditaruh, yang kena permukaan bukan lensa kamera iPhone-nya, tapi casing-nya. Jadi kameranya tetap aman. Pas kemarin lagi cari casing untuk iPhone 13 Pro ini, gue memang carinya yang nggak sekedar melindungi bodi iPhone-nya aja, tapi juga kameranya. Dan ketemulah Spigen Mac Armor ini yang bisa keduanya. Selain itu, Spigen Mac Armor ini juga kompatibel dengan MagSafe karena juga magnetic case. Gue pernah cobain ketika lagi berkunjung ke salah satu toko resmi yang menjual berbagai produk Apple. Di situ gue cobain MagSafe charger dan ternyata pakai casing ini pun juga tetap kompatibel. Jadi tetap bisa langsung ngecas. Kalau dari pengalaman gue sejauh ini, gue sangat puas menggunakan Spigen Mac Armor ini dan gue sangat merekomendasikan casing dari Spigen ini buat teman-teman yang lagi cari casing untuk iPhone 13 Pro yang desainnya bagus, terus juga kamera terlindungi, dan bisa MagSafe juga. Oh iya, untuk harga dari casing Spigen Mac Armor ini berada di harga Rp399 atau Rp400.000. Dan gue juga akan taruh linknya di deskripsi video, jadi buat teman-teman yang penasaran atau mau lihat lebih lanjut, tinggal klik aja link di deskripsi video. Sekarang kita lanjut ke bagian charger. Jadi charger yang gue gunakan untuk iPhone 13 Pro adalah kepala charger dari Apple juga, yaitu Apple 20W USB-C power adapter. Alasan pertama gue pilih kepala charger Apple ini adalah karena waktu itu pas beli iPhone dapet diskon, jadi harganya tuh jadi sekitar Rp399 kalau nggak salah. Jadi ya setelah gue pikir daripada lama nyari-nyari lagi, jadi sekalian aja. Soalnya Apple nggak kasih kepala charger.
Dan menurut gue juga untuk alasan keamanan aja sih. Jadi karena dari merek yang sama-sama Apple, jadi gue juga lebih tenang menggunakannya, nggak takut dia akan merusak baterai dan sebagainya. Tapi kalau dari merek lain biasanya harus gue cari-cari dulu informasinya, harus gue cari tahu dulu sebelum beli. Tapi kalau dari merek yang sama lebih gampang. Dan sejauh ini penggunaannya lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah sama sekali dengan Apple 20 watt USB-C power adapter ini. Kalau ditanya berapa lama sih casnya sampai full menggunakan kepala charger Apple ini, jawabannya adalah sekitar 1,5 jam gitu. Jadi kalau misalkan case-nya untuk penggunaan gue itu nggak pernah sampai 0% atau 1%, nggak pernah sampai sesekarat itu. Jadi biasanya sekitar 20-30-an%. Dan untuk cas sampai full itu mungkin 1,5 jam. Sebenarnya casnya itu cukup cepat, sampai sekitar 80% baru casnya mulai melambat. Yang kata Apple sih, biar mempertahankan supaya baterainya tetap awet untuk jangka panjang. Apple 20 watt USB-C power adapter ini memang harganya cukup mahal dan gue yakin di luar sana banyak banget alternatif lainnya kepala charger yang lebih murah. Tapi kalau misalkan teman-teman sama kayak gue juga yang mungkin nggak mau terlalu pusing dengan apakah dari merek ini aman atau enggak, kepala charger ini ngerusak baterai atau enggak, mungkin kepala charger Apple 20 watt USB-C power adapter ini bisa menjadi pilihannya. Next kita lanjut ke power bank. Jadi powerbank ini bisa dibilang salah satu aksesoris yang paling jadul yang gue gunakan untuk iPhone 13 Pro karena sampai hari ini masih berfungsi dengan baik, nggak ada masalah dan udah gue gunakan sekitar 4-5 tahun. Powerbanknya ini merek Xiaomi dan kapasitasnya 10.000 mAh. Powerbank ini udah gue gunakan dari masih HP iPhone 7 Plus dan sampai sekarang masih awet. Tentu saja belum ada MagSafe atau wireless charging, jadi masih menggunakan cara lama yaitu menggunakan kabel. Sejak menggunakan iPhone 13 Pro ini memang gue belum pernah menggunakan powerbank Xiaomi ini untuk iPhone 13 Pro sih, soalnya memang dalam sehari itu nggak habis baterainya. Bahkan ketika iPhone 13 Pro ini lagi sering digunakan dalam sehari pun, biasanya di malam hari tersisa sekitar 20-30%. Jadi belum pernah sampai butuh powerbank banget dalam sehari sih. Tapi gue pribadi memang sekarang lagi melirik beberapa powerbank juga untuk iPhone 13 Pro ini yang bisa support MagSafe. Soalnya rasanya sayang banget ada teknologi MagSafe di iPhone 13 Pro ini tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi ya, dan juga supaya move on aja sih dari cara lama menggunakan kabel. Soalnya memang lumayan ribet, kemana-mana harus bawa kabel untuk ngecas. Jadi dengan adanya teknologi seperti MagSafe ini, wireless charging akan sangat membantu. Next kita ke bagian TWS. Jadi TWS yang gue gunakan untuk iPhone 13 Pro ini adalah TWS Tronsmart Spunky Beat. TWS ini udah gue belinya cukup lama juga, mungkin udah ada sekitar 2 tahunan. Pengalaman menggunakan TWS ini sih yang paling gue suka adalah kualitas audionya. Karena bagus banget, suaranya tebal, bassnya terasa, kejernihan suara juga bagus. Ya, TWS ini sih nggak ada fitur khusus yang gimana banget, tapi yang paling menjual dari TWS ini menurut gue adalah memang kualitas audionya. Kalau untuk dengerin lagu atau nonton film sih, pengalaman gue menggunakan TWS ini asik banget. Gue pribadi sering menggunakan TWS ini untuk mendengarkan lagu atau untuk mendengarkan podcast. Terakhir kali gue cek TWS ini udah ada versi terbarunya ternyata, dan dulu pas gue beli tuh harganya sekitar 400-500 ribuan. Dan sejauh ini gue cukup puas menggunakan TWS Tronsmart Spunky Beat ini. Dan yang terakhir, aksesoris paling baru di antara aksesoris lainnya yaitu Apple Cleaning Cloth. Gue udah pernah buat video reviewnya dan di video tersebut juga dites untuk bersihin layar MacBook dan iPhone seberapa efektif sih kain lap Apple ini. Dan memang gue gunakan sehari-hari juga kok. Kalau layar iPhone-nya mulai rada kotor akan gue bersihkan menggunakan kain lap versi Apple ini. Yang pasti karena ada buah apelnya, harga dari kain lap ini tentu tidak biasa. Karena harganya sudah menyentuh angka 400 ribuan. Jadi kalau ditanya apakah kain lap versi Apple ini worth it, jawabannya tentu tidak. Tapi karena memang udah terlanjur punya, jadi ya digunakan juga untuk membersihkan layar iPhone dan juga MacBook. Gue yakin banyak banget alternatif kain lap lainnya dengan harga yang jauh lebih murah dan juga bisa bersihin gadget Apple kalian. Jadi kalau kalian punya produk Apple, jangan terpaku harus menggunakan kain lap yang Apple juga. Gue yakin kain lap lain juga bisa kok. Oke, itu dia aksesoris iPhone 13 Pro yang gue gunakan untuk menunjang penggunaan iPhone 13 Pro sehari-hari. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari aksesoris untuk iPhone kalian, atau bisa menjadi referensi juga. Oh iya, sekali lagi gue juga akan taruh link di deskripsi video setiap produk yang udah kita bahas tadi. Jadi buat teman-teman yang berminat atau mau cek lebih lanjut, lebih gampang cari setiap produknya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye!